Oke guys, balik lagi di Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang PMK 131 tahun 2024 yang mengatur tentang tarif PPN di tahun 2025 dan seterusnya. Oke, jadi jika melihat di PMK 131 tahun 2024, kita akan melihat bahwa tarif PPN itu sebenarnya ya itu tetap 12%. Tapi nanti yang kita bedakan adalah DPP-nya, sehingga nanti ada yang kena tarif efektif 11% dan ada yang kena tetap 12%. Seperti apa itu? Kita akan lihat perbedaannya. Yang pertama kita bentuk seperti ini saja. Jadi tarif PPN ya itu kita bagi jadi dua dulu. Yang pertama adalah yang dikenakan PPN dengan tarif 12%, dengan tarif efektif 12%. Atau di sini kita sebut dengan mengalami kenaikan dari 11% ke 12%. Nah, ini adalah yang pertama, itu adalah penyerahan BKP ya, yang merupakan objek dari PPNBM. Ya, penyerahan BKP yang merupakan objek dari PPNBM, yang mana objek dari PPNBM itu nanti diatur di PMK 15 tahun 2023 ya, dan juga PMK 42 tahun 2022. Contohnya apa misalnya? Contohnya misalnya pesawat pribadi, kapal pesiar ya, kemudian rumah ya yang di atas 30 miliar dan seterusnya. Nah, ini yang ini dikenakan PPN dengan tarif 12% ya. Sehingga karena dia dikenakan dengan PPN dengan tarif 12% ya. Kita bisa lihat di sini juga ya. Ternyata ada dari penyerahan ini yang merupakan objek PPNBM ini yang mendapat fasilitas hanya di bulan Januari saja. Ya, artinya di bulan Januari dia DPP-nya itu 11/12 sehingga tarif efektifnya itu adalah 11%. Itu seperti apa? Yaitu adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP ke konsumen akhir ya. Jadi penyerahan ke konsumen akhir. Nah, ketika dia melakukan penyerahan ke konsumen akhir, khusus di bulan Januari 2025 ya, maka tarifnya 12%, DPP-nya itu hanya 11/12 dikali 11/12 dikali harga jual, gitu kan? Sehingga tarif efektifnya adalah 11%. Seperti itu. Dan kode faktur, nah ini banyak yang ditanyakan. Kode fakturnya apa? Yaitu kode fakturnya adalah selama masa transisi ya, itu menggunakan kode faktur 04. Hanya di masa Januari saja. Lalu berarti mulai masa Februari 2025 ya, dia tarifnya 12%, DPP-nya full ya, 12/12 kali harga jual, which is adalah 1 kali harga jual kan. Maka tarif efektifnya dia tetap di 12% ya. Dan kode fakturnya berarti sejak
mulai bulan Februari 2025, kode fakturnya itu 01. Kalau yang tadi penyerahan BKP barang mewah ke konsumen akhir. Lalu ya, bagaimana kalau misalnya penyerahannya bukan ke konsumen akhir? Nah, ketika penyerahannya itu bukan ke konsumen akhir, ya, maka mulai bulan Januari 2025 dia udah dikenakan PPN, ya, dengan tarif 12%, ya, dan DPP-nya itu juga 12/12, gitu kan? 12/12. Sehingga tarif efektifnya itu adalah 12%. Dan kode fakturnya itu merupakan kode faktur 01, kode faktur penyerahan normal. Seperti itu, guys. Nah, ini adalah yang mengalami kenaikan. Lalu ternyata ada juga, ya, yang secara pembayaran PPN atau secara pengenaan PPN itu tidak mengalami kenaikan meskipun tarifnya tetap 12%, tapi dia karena DPP-nya diatur 11/12, maka tarif efektifnya itu tidak mengalami kenaikan, jadinya tetap 11%. Nah, itu adalah yang tidak mengalami kenaikan. Jadi di sini sebelum yang ini, guys, sebelum yang ini kita coba. Ada lagi ternyata satu lagi yang mengalami kenaikan di sini. Ya, ada lagi satu lagi yang mengalami kenaikan. Yaitu yang mengalami kenaikan adalah, ya, yang, ya, penyerahan, ya, yang sebelumnya itu menggunakan DPP nilai lain, ya, yang mana dia diatur dengan aturan tersendiri, ya. Misalnya apa? Misalnya nih, misalnya kayak pemakaian sendiri, pemakaian sendiri. Nah, pemakaian sendiri, ya, ini kan DPP-nya itu adalah harga jual dikurangi dengan laba kotor, ya, atau berarti DPP-nya dia adalah harga pokok, gitu kan, harga pokok penjualan. Maka PPN-nya, ya, itu adalah tetap 12% dikali dengan tadi harga pokok. Ya, jadi dia ketika DPP nilai lain yang diatur dengan peraturan tersendiri, maka dia mengikuti DPP nilai lain di peraturan tersebut. Ya. Atau misalnya pemberian cuma-cuma, sama juga. DPP-nya kan dia adalah sama, ya, harga pokok, ya. Berarti PPN-nya adalah 12% dikali harga pokok. Berarti dia mengalami kenaikan, ya, mengalami kenaikan PPN-nya. Jadi dari 11 ke 12. Lalu kemudian bagaimana jika yang penyerahan yang dikenakan PPN dengan besaran tertentu? Misalnya PPN KMS, ya. Nah, ini juga mengalami kenaikan dari yang tadinya, ya, PPN KMS itu kan 20% tarifnya, ya. Tarifnya itu kan 20% dikali dengan 11%, ya, tarif PPN sebelumnya, yaitu 2,2%. Nah, sekarang di tahun 2025 berarti PPN KMS itu 20% dikali 12%. Jadi 2,4%. Ya, kemudian misalnya kayak jasa ekspedisi, ya, jasa ekspedisi
itu tadinya 1,1%, ini kan dari 10% dikali 11%, ya, jadi 1,2%, yaitu dari 10% dikali 12%. Nah ini ya, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa lihat peraturan-peraturan yang mengatur tentang PPN dengan besaran tertentu. Oke. Kemudian ada juga yang tidak mengalami kenaikan. Ya, nah yang tidak mengalami kenaikan ini seperti apa? Oh ya, yang ini tadi kode fakturnya, berarti dia DPP nilai ini tetap 04 ya. Sedangkan yang ini tetap 05 kode fakturnya. Yang tidak mengalami kenaikan sekarang kita akan bahas, ya. Oke. Nah, kalau yang tidak mengalami kenaikan itu adalah yang pertama, ya, penyerahan BKP selain barang mewah, ya, penyerahan BKP selain barang mewah, ya. Nah, sehingga di sini dia nanti berlaku tarifnya itu tetap 12%, tapi DPP-nya itu adalah 11/12, sehingga tarif efektifnya itu menjadi 11%, ya. Dan kode fakturnya yang dulu biasanya kita pakai 01, maka karena ini DPP yang lain berarti jadi 04. Seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan penyerahan kepada pemungut PPN? Ya, baik bendahara maupun bukan bendahara. Nah, dia tarifnya itu tetap 12%, DPP-nya itu juga mendapatkan fasilitas, yaitu 11/12 masuk dia, yang dapat tarif efektif 11%. Dan tarif efektifnya itu 11%, dan kode faktur yang digunakan itu adalah 02 ya, itu untuk ke bendahara. Ya, jadi tetap 02 dan 03 untuk selain bendahara. Oke, kemudian untuk PPN yang mendapatkan fasilitas. Fasilitas ini maksudnya baik itu tidak dipungut maupun dibebaskan. Nah, dia juga sama. Dia DPP-nya adalah 11/12. Ya, meskipun dia tidak dipungut atau dibebaskan. Tapi DPP yang dicantumkan itu adalah 11/12. Sehingga tarif efektifnya itu adalah 11%. Dan terakhir, ya, untuk impor jasa, ya, impor jasa atau disebut dalam undang-undangnya adalah pemanfaatan jasa dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ya, impor jasa luar negeri, atau impor BKP tidak berwujud, ya, ataupun impor yang barang BKP berwujud. Nah, ini juga sama, dia DPP-nya adalah 11/12, sehingga tarif efektifnya adalah 11%. Oke. Oh ya, jangan lupa ini penyerahan BKP atau JKP ya. JKP juga sama ya, dia tarif efektifnya tetap 11%.
Oke, kira-kira gitu guys yang bisa gue jelaskan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bye.